1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ponco Haryo dari Gereja Betani. Kami sedang berbincang tentang mewaspadai kelelahan pengharapan. Iya. Kekasih Tuhan, silakan Anda sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon 0315046000, SMS atau WA 0813 330 60.000. Pak Ponco, kita semua tahu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan kita ini dipanggil atau dibilang orang yang sudah kenal Tuhan Yesus gitu ya. Nah, seharusnya kenal itu kenal beneran. Betul. Kenal beneran. Bukan sekedar kenal saja. Saya mengatakan gini, banyak dari kita itu melakukan segala kegiatan itu cuma ritual, cuma sekedar ya seolah-olah Tuhan itu pasti menurut apa yang kita mau, ya. Nah, kita ini berharap memang apa yang kita minta itu dipenuhi. Tapi kita harus sadar bahwa sebelumnya kita harus kenal supaya kita itu tahu persis bahwa Tuhan punya otoritas, Tuhan punya rencana, bahwa apa yang kita minta itu belum tentu yang terbaik yang dari di mata Tuhan. Seperti anak toh, anak kalau minta pada orang tua kan nggak semuanya dikasih kan? Ya kan, nah itu orang tua punya pertimbangan. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, apalagi kita yang kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi nanti. Kedepannya gitu seperti apa? Nah, seperti itu kita harus punya yang disebut dengan pengenalan itu pengenalan yang benar, bukan pengenalan. Loh, aku sudah berdoa, aku sudah minta, aku sudah melakukan. Loh, itu nggak ada hubungannya dengan sudah itu semuanya. Itu berhubungan dengan bagaimana kita justru yang menyadari bahwa Tuhan itu dengan segala Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Kita itu mau supaya kita itu connect, kita supaya ngerti. Nah, tadi kan Ayu ngomong tentang, loh terus kalau seperti begini, ya sabar. Nah, ngomong nunggu waktu ini banyak orang yang nggak sabar loh, Pak. Sabar, belajar sabar. Itu. Kadang kita ini berpikir bahwa, loh, tapi contoh ya, ini contoh konkret ya. Jatuh tempo, misalnya ada tagihan nih. Jatuh temponya sudah tanggal 10, Pak. Kalau saya ditolong tanggal 15 ya sudah terlambat. Kita berpikir seperti itu. Ya memang kalau kita semuanya pakai logika kita akan melakukan pembenaran. Tapi kita juga harus tahu bahwa ya kalau memang ya ada dua. Mari kita lihat dari bahwa kalau kita itu ya kalau kita bicara tentang keuangan tagihan kan itu ya, ya kita harus ngitung segala macam yang baik, gitu ya. Jadi jangan langsung maksa Tuhan, kita sendiri nggak melakukan apa-apa. Jangan pakai kata iman kemudian saya beriman nanti kalau saya beli ini nanti bisa begini. Meskipun pakai cicilan, nah waktu cicilannya jalan, nah itu bingung. Ya, kalau mau pakai cicilan ya pastikan kita itu secara normal cicilannya itu kita bisa ya atasi gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan yang pertama itu, yang kedua yaitu masih tetap ada yang lain yang ekstrim seperti begitu. Loh kok bisa begitu? Karena jangankan orang lain, saya juga pernah alami. Ya, pada waktu betul-betul loh istilah ya segala macam aset ada, tapi pada waktu ada sesuatu yang namanya tagihan yang lumayan itu dan loh kok uangnya pas nggak ada. Ya sabar aja, kita harus melihat bahwa ini Tuhan izinkan untuk ngetes mungkin kesabaran apakah kita tetap sabar, apakah kita yang tadi itu sudah dapat macam-macam itu. Di situ kita perlu kesabaran. Salah satu dari 9 buah roh itu kan sabar. Yang kalau terjemahan sabar itu bukan patient, long suffering. Menderita dalam waktu yang lama. Jadi kita itu harus bisa tahan untuk segala macam yang gak enak yang lama. Long suffering itu bahasa Inggrisnya gak enak sekali. Saya dulu baru sadar, loh kok long suffering ya? Ya betul, makanya itu dia. Penderitaan yang lama. Iya. Nah itu kan berarti kan setiap firman itu adalah firman untuk dipahami, untuk kita betul-betul menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Nah,
Ya memang tiap orang beda-beda. Ya. Kita nggak bisa gini loh. Loh kok dia kok enak, saya kok enggak. Loh mungkin saya bayangkan kalau kita ini seorang atlet, ya nggak bisa kan. Pelatih itu punya agenda yang dia tahu persis. Nah, menurut ini saya pasnya kapan gitu ya. Ya, menurut saya begini. Justru atlet yang dipersiapkan untuk yang lebih levelnya lebih tinggi, pasti dilatih lebih keras. Betul. Ya, kalau yang mau juara nasional dengan juara kecamatan kan beda latihannya, kan gitu. Ya, medan pertempuran yang berat nggak mungkin dikasih ke prajurit yang ngecek-ngecek ya. Betul, itu dia. Nah, banggalah kita kalau kita justru mengalami proses itu. Dan itu juga kalau saya renungkan pernah terjadi dalam diri saya. Waktu terutama apa? Justru saya setelah melewati masa nyaman setelah pertobatan. Jadi saya kalau membayangkan gini, pertobatan itu pada awal-awal memang kita dikasih sesuatu yang menunjukkan bahwa loh, aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Nah, kenalah. Tapi setelah itu mengenal Dia bukan cuma sekedar aku punya kuasa yang bisa mendatangkan hal-hal yang hebat itu tadi, tapi aku juga harus menjadi pribadi yang kau kenal untuk kau nurut. Nah, poin yang kedua itu nurut ya. Taati, sabar dan taat, setia. Di situ loh kita supaya kita lebih mengenal betul, sehingga kita waktu nanti ya seperti hari ini saya kalau ngomong ini bukan cuma omongan wacana, tapi pengalaman pribadi betul bahwa memang kita itu harus sabar betul. Nah, kalau saya pakai cerita ini mungkin Wahyu nggak pernah bayangkan. Apa Pak? Saya itu betul-betul untuk sesuatu yang saya harus perjuangkan itu. Saya pernah berpuasa 182 hari. Wow, 182 hari. Iya, orang ngomong 40 hari. Ya, saya diketawain oleh hamba Tuhan bahkan kadang-kadang Tuhan Yesus saya 40 ya, justru karena Tuhan Yesus 40 hari cukup, saya mungkin perlu waktu yang lebih panjang lagi untuk saya itu mengenal Dia. Nah, pada waktu selama masa puasa itu nggak saya sampai heran kok. Justru masa puasa banyak orang nawari makanan enak-enak. Iya. Gitu loh. Dan lebih parah lagi mungkin mereka betul-betul ini. Kalau orang bisa bontot, waktu itu saya nggak bisa bontot. Jadi betul-betul ya hilang betul. Wah itu kan terus ya memang waktu saya tidak ngapain dan sebagainya memang ya, itu ada pembahasannya khusus ya puasa itu lagi-lagi untuk apa ya, bukan mau kok makan loh ya dan bukan untuk memaksakan kehendak untuk supaya saya itu belajar sabar betul-betul waktu itu saya betul-betul saya waktu itu ya sepertinya begini, Tuhan aku pingin supaya aku itu bisa dikasih kekuatan dan aku akan melakukannya melalui penguasaan dirinya itu melalui puasa ini. Nah nanti Tuhan kasih dan betul-betul kalau waktu saya ditanya persoalan dan sebagainya apakah sudah dijawab pada waktu saya berhenti? Belum. Tapi waktu itu Tuhan sepertinya pada pagi itu saya diingatkan waktu saya ngitung ini sudah lewat 182 menuju 183. Sekarang waktunya berhenti. Persoalannya belum. Cuma saya waktu itu kok dapat sepertinya peneguhan. Ya, balik lagi karena mengenal kita. Jadi tahu kita aja udah tahu ya. Ngerasa itu. Nah, ngerasa itu saya berhenti. Dan memang nggak lama kemudian hal yang kemudian semakin kalau kita pribadi punya kesempatan yang begitu untuk bisa mengenal secara personal. Nah, kita tuh mantep. Apapun kita itu mantap. Gitu. Problemnya adalah ketika kita berusaha mengenal Tuhan itu jalannya nggak mudah. Iya betul. Tadi lewat nurut, taat, sabar, itu kan nggak enak gitu Pak. Kata nggak enak itu kan kita kan karena kita itu punya kedagingan. Daging ya. Yang maunya padahal kalau mau mengenal Tuhan tuh daging ini harus dikoyakkan Pak ya. Ya itu dia. Dan banyak orang nggak suka Pak. Ya. Nah di situ keakuan, makanya kan jangan cuma saya nggak ngerasain deh ada lagu sekolah minggu yang aku semakin kecil dia semakin besar itu kan harus makin bertambah ku harus makin berkurang. Saya nggak tahu pokoknya saya pernah tahu lagu saya nggak pernah ngerasain lagu sekolah minggu tapi saya waktu itu sekolah minggu itu punya makna yang dalam sekali. Nah bagaimana kita itu usia bertambah akunya juga nggak
Akunya harus berkurang ya. Berkurang toh, nggak kurang kan repot itu. Pak Ponco, ketika kita mengalami penderitaan, nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, mungkin akan lebih mudah akunya kita tuh dipotong. Tapi bagaimana kalau kita ini punya duit banyak, punya kedudukan, posisi bagus, pengen apa aja ada. Bagaimana akunya kita ini bisa lagi-lagi tadi sempat kita ngobrol di off air itu dan saya jadi teringat saya waktu sebetulnya sudah 1 bulan lebih orang ketemu seseorang waktu itu diajak makan gitu ya, dan orang ini ngomong sama saya begini, tetap keluar makan keluar makan ya ini orang istimewa kalau saya sebutkan orangnya karena dia punya semuanya punya. Pengen apa aja bisa. Bahkan kalau saya sebutkan gini, dia punya rumah di beberapa negara. Sehingga kalau dia waktu liburan, kan beberapa waktu yang lalu ada libur panjang. Kan biasanya kita tahu libur panjang itu satu akhir tahun, satu lagi kan yang Lebaran. Nah, itu dia Lebaran. Nah, waktu pas masa itu selesai, itu dia ngomong sama saya gini. Saya selama 20 tahun lebih nggak pernah ngerasain di sini. Seperti sekarang ini? Nggak ngerasain suasana itu di sini. Karena dia selalu kalau masa itu, dia selalu tidak luar negeri. Tidak di itu. Maksudnya di Indonesia, dia nggak pernah di Indonesia. Dia nggak pernah merasakan Surabaya. Makanya saya waktu itu ngomong, Pak, inilah cara Tuhan untuk Bapak menikmati Surabaya di waktu libur. Nah, dia waktu itu ngomong nih, tahun 98 yang namanya krisis dan sebagainya dia ngomong, dia nggak ngerasain karena dia di level yang sudah lewat itu tadi. Cuma dia ngomong saya nggak tahu apakah dia betul-betul ngomong itu, dia ngomong punya pesawat pun nggak bisa terbang dia ngomong. Dia mungkin juga punya pesawat mungkin, cuma dia pakai kata-kata itu. Hari ini orang punya duit pun nggak bisa apa-apa. Itu tadi. Lagi-lagi berarti apa? Tuhan punya cara kepada orang di setiap kondisi untuk supaya mengenal dia, lalu kemudian nurut sama dia. Nah, saya tapi orang ini rohani ya. Jadi waktu komentar itu terus dia ngomong ini, memang kalau kita sama Tuhan itu pakai banyak cara. Salah satunya juga cara seperti ini. Untuk apa? Untuk membuat aku ini sadar bahwa aku manusia yang terbatas. Manusia ini rentan kok sebenarnya. Betul. Makanya butuh Tuhan ya. Betul. Tidak ada yang bisa menepuk dada. Siapapun dia. Cuma memang kadang-kadang dia lupa. Terus kalau sudah itu dia tepuk. Kamu nggak tahu siapa saya. Makanya lupa, Pak. Dia lupa dengan dirinya. Pak, pengharapan. Kalau orang semua punya, semua ada, kadang-kadang dia seperti tidak butuh Tuhan, Pak. Tidak butuh pengharapan. Nah, bagaimana memunculkan pengharapan bagi orang-orang yang sepertinya nggak butuh Tuhan tadi? Balik lagi Tuhan punya banyak cara. Karena itu waktu Tuhan lagi mengarahkan dia harus bersyukur. Kata bagaimana itu sederhana aja. Pakailah firman Tuhan, nuruto sama Tuhan. Firman Tuhan. Itu gambarannya paling gampang. Tetapi yang bahaya dari kita itu adalah gini, kita itu masih terus berpikir bahwa kita dalam kondisi yang seperti yang kita bayangkan, mau ngatur semuanya. Loh, sudah jelas kalau kita itu supaya kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu yang ngatur, berdaulat bukan kita gitu loh. Lah kroso, lah itu tadi lupa diri. Nah, rumusnya gampang, ingatlah dirimu, ingatlah Tuhan. Sederhana. Gitu. Nah, saya ini kalau mau menggunakan firman Tuhan untuk pakai gambaran contoh, itu sebetulnya saya bisa pakai contoh, misalkan tentang orang yang punya pengharapan itu, saya bisa pakai contoh Petrus, saya bisa pakai contoh Daud, saya bisa pakai contoh Yusuf bahkan. Itu kan kita lihat orang-orang yang harus kita tahu ceritanya. Kita tahu. Cuma saya kok pingin paling tidak yang khusus hari ini saya pingin dari Rut. Kenapa Rut?
Karena begini, Ruth itu dia keturunan Moab. Kalau kita lihat. Bukan bangsa pilihan. Bukan orang pilihan. Hanya karena kasih karunia. Nah, itu kan sama dengan kita, ya. Waktu dia married dengan Boas. Bukan Boasnya dulu. Oh, dia bukan. awalnya, dengan anaknya ini ya. Ya. Kilion Mahlon dan Kilion, nggak tahu Mahlon atau Kilion itu ya, nggak disebutin ya. Secara khusus sebetulnya kalau dicari mungkin ada. Cuma saya nggak penting. Mengapa? Waktu dia kalau kita lihat dia pengalamannya dia itu kan kita bisa baca nanti ya memang terakhir sampai Rut 4 ya. Tapi Rut 1 itu kan ceritanya dia ya, menikah dengan anaknya Naomi. Anaknya Naomi terus nggak lama mati. Duh, coba bayangkan. Menurut saya 2 menantu ini bagus. Kenapa? Masih dampingi 10 tahun. 10 tahun. Baru setelah 10 tahun. Loh, 10 tahun tuh enggak. Betul. Ya. 10 tahun tuh enggak sebentar loh. Sekarang kalau kita ngomong tentang COVID, berapa lama masih? Gitu loh. Enggak tahu. Iya kan? COVID itu paling cuma setengah tahun sekarang ini. Kalau kita lihat ini. Terus saya nakut-nakuti, saya juga nggak bisa bayangkan kalau 10 tahun ya. Cuma marilah kita harus hidup berdampingan loh, Pak. Nah terus dia harus mengalami hal itu, tapi pada waktu misalkan Naomi waktu itu memutuskan kembali, dia kan disuruh nggak usah lah, kamu balik gitu ya. Masih muda. Ya, dan seterusnya macam-macam itu. Lalu ya awalnya yang satunya Orpa ini itu masih ngeyel, tapi pada waktu titik tertentu, aku tak selesai ceritanya sudah selesai dia, tapi Ruth berlanjut. Kenapa? Tuhan memperhitungkan orang-orang yang panjang sabar ini, orang-orang yang setia, yang tekun ini. Bahkan kalau sampai hari ini, ya saya percaya Wahyu waktu dulu juga ini sakramen perkawinan itu ya ada kata-kata sampai maut memisahkan itu kan diambil dari sana, gitu loh. Mengapa gitu? Karena dia punya keyakinan. Dia yang awalnya belajar, saya membayangkan itu saya juga terjadi pada saya, yaitu apa? Belajar untuk mengenal sampai dia yakin, wis salah. Pokoknya sekali bangsamu lah bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Luar biasa. Sampai itu tadi. Dan dia jalani. Waktu dia jalani, setelah itu balik lagi, dia kembali, dia harus jalani kehidupan yang juga nggak gampang, ngumpulin apa itu ya, berkas-berkas, itu soro hidupnya lah. Itu kan gitu kan. Ya, pada titik tertentu kesetiaannya dia itu diperhitungkan. Nah, waktu ketemu Boas, ya, dia sempat nanya pada Boas, itu menurut saya menarik. Kalau diteliti itu sebetulnya ada di Rut berapa ini? Rut 2 ya. Rut 2 di antara ayat 10 sampai 16 itu ada percakapan dengan Boas waktu itu. Bahwa apa? Ternyata Boas melihat ada sesuatu yang istimewa, makanya dia juga diperlakukan lebih istimewa. Kan gitu. Nah, mulai dia. Tapi menurut saya dia adalah tahu diri. Ya. Kalau Wahyu nebak sekarang, Ruth itu cantik atau enggak? Cantik, Pak. Enggak. Oh, enggak ya? Alkitab itu jujur nulis, yang cantik diri cantik. Ruth tidak ditulis cantik. Oh iya, tidak ditulis ya. Iya. Jadi ngarang bagi saya. Pasti loh. Makanya kita itu berpikir orang yang dapat orang hebat-hebat itu pasti harus cantik. Enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, pasti. Ya. Nah, karena Alkitab itu jujur, yang cantik diri cantik. Dan Ruth itu tidak ada tulisan cantiknya. Berarti dia itu ya balik biasalah lagi. Mungkin ya pasti bukan sampai nemen gitu ya. Cuma berbahagialah orang-orang yang bukan karena paras, bukan karena fisik, tapi karena ya pengenalan. Karena kita itu ya memang Tuhan tahu persis kualitas. Sama dengan Maria pasti bukan cantik, ya. Cuma dia terpilih karena istimewanya, ya itu inner beauty-nya gitu. Nah, itu dia. Nah, marilah kita menjadi orang-orang yang nanti Tuhan melihat kita itu ada sesuatu kualitas rohani yang kemudian ya ada waktunya Tuhan nanti untuk membuat kita itu bisa menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Bukankah Ruth itu setelah kemudian dengan Boas
Lalu lahir anak, yang anak itu nanti jadi kakeknya Daud. Obed ya. Iya. Obed ya. Nah, di situ setelah itu kan ada Isai. Ya, Isai terus kemudian Daud. Ya. Nah, Daud kalau diteruskan kan keturunannya Yesus Kristus. Iya. Ya. Gitu loh. Nah, marilah kita menjadi orang yang seperti begitu untuk supaya kita itu ya ngalami berbagai macam itu jangan pernah lelah untuk berpengharapan tadi. Supaya apa? Poin yang ketiga saya, supaya rencana Tuhan itu betul-betul efektif di dalam kehidupan kita. Okay. Nah, sekali lagi ya, kita masing-masing kita nggak tahu, tapi pastikan misalkan pada waktu kita itu ya hidup benar-benar di dalam jalurnya Tuhan, apapun kondisinya ya, apapun kondisinya, mau masalah perekonomiannya morat-marit atau hubungan atau sakit penyakit, nah tetap jalan aja. Okay. Supaya apa? Kita menjadi bagian yang nanti menjadi istilahnya sejarah dalam rencana Tuhan yang kita sendiri pada waktu itu juga nggak tahu. Pak, dalam kalau kita ngomong begini mungkin kekasih Tuhan bilang, iya gampang Bapak ngomong. Yang mengalami itu kadang-kadang, oke lah kita bicara sakit lah Pak. Ada orang-orang yang sering kali bergabung, sudah puluhan tahun, belasan tahun sakit, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi juga belum mengalami kesembuhan. Nah, kelelahan itu tanpa diundang datang sendiri Pak kadang-kadang. Jadi kecewa dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh ada nggak sih gitu loh. Nah, saya mengatakan begini, Tuhan kita menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan tetap ada. Ya. Jadi ada tidaknya itu bukan tergantung dari pikiran kita. Nah, tapi kok saya seperti ini Pak gitu. Nah, lebih baik seperti yang tadi juga saya singgung Paulus itu. Ya, Paulus itu hidupnya waktu dia setelah kenal Tuhan, hidupnya jauh lebih nggak enak daripada sebelumnya. Ada duri dalam daging juga. Sudah doa pun nggak dijawab. Dia sampai menderita seperti itu, sampai pakai ada kata-kata itu kan menunjukkan dia juga sangat menderita. Ya, betul. Dia pengen dicabut, tapi Tuhan ngomong apa? Cukuplah kasih karuniaku. Jadi berarti yang lebih penting itu kasih karunia Tuhan. Yang apa? Yang membuat dia bisa menanggung segala perkara di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita teliti, firman Tuhan itu adalah sebuah realita yang sudah menjadi nyata. Ya. Bagaimana nyatanya itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu bukan di awang-awang, Mbak ya? Iya, maksud saya gini. Tidak berarti setiap orang selalu begitu. Setiap orang itu punya bagian masing-masing. Tetapi kalau kita harus menanggung bagian yang seperti itu, jangan marah, jangan kecewa. Itu yang saya sebut dengan engkau lagi mengalami kelelahan. Dan kalau kau lelah dalam pengharapan ini, momenmu itu kamu sia-siakan untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Oke. Baik, kekasih Tuhan. Ya. Kalau saya sih pengen tanya banyak sama Pak Ponco. Saya tanya di off air aja. Kekasih Tuhan silakan, Anda bisa bergabung. Ini sudah ada yang bergabung. Kekasih Tuhan mau menyusul, boleh. 0315046000 saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.